Assalamualaikum sahabat Arsi Islami. Kali ini kita akan mengulas kisah Ashabul Kahfi, kisah para pemuda yang mempertahankan keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman jahiliyah, orang-orang dalam kehidupannya banyak yang menyembah patung dan berhala sebagai Tuhannya. Dan kisah tersebut sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan menyebarkan agama Islam. Mari kita simak kisahnya seperti apa. Al-Kahfi artinya sebuah gua di gunung dan menjadi tempat pelarian bagi para pemuda tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika para pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, 'Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.'" Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa mereka adalah para pemuda yang lari untuk menyelamatkan keimanan mereka dari kaum mereka yang sudah terjerat oleh kesyirikan dan pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Supaya fitnah itu tidak menimpa mereka, lalu mereka sembunyi ke sebuah gua yang berada di gunung. Mari kita simak ayat berikut. Quran Surat Al-Kahfi. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka, dan kami meneguhkan hati mereka. Di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran." Dalam kutipan ayat itu, pernyataan para pemuda tersebut telah memadukan antara ikrar terhadap tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah dan konsisten dengannya, disertai dengan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang hak dan selainnya merupakan kebatilan. Ini menunjukkan mereka benar-benar mengenal Tuhannya dan juga adanya tambahan hidayah pada mereka. Mari kita simak ayat berikut. Quran Surat Al-Kahfi. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan engkau mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling dan melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi dengan rasa takut terhadap mereka.
Syekh Abdurrahman Asyadi rahimahullah mengutip keterangan para ulama tafsir. Mereka mengatakan hal itu karena mata mereka tetap terbuka supaya tidak rusak, sehingga orang yang melihat menyangka mereka tetap terjaga, akan tetapi mereka sedang tidur. Hal tersebut merupakan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tubuh-tubuh mereka. Adapun penjagaan mereka dari kalangan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa mereka dijaga dengan perasaan takut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tebarkan. Seandainya ada orang yang melihat mereka, niscaya hatinya akan syarat dengan rasa takut dan lari tunggang langgang. Para ahli tafsir meriwayatkan kejadian yang dialami para pemuda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah gua itu terjadi pada saat Raja Dikianus yang terkenal bengis dan kejam. Para pemuda tersebut terancam keselamatannya dikarenakan tidak mau mengikuti perintah raja yang memerintahkan mereka menyembah berhala. Dan para pemuda itu pun bersembunyi ke sebuah gua dan ditutup pendengarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun untuk menyelamatkan mereka dari bahaya dunia luar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka dari tidur lelapnya, mereka saling bertanya dan berselisih, sudah berapa lamakah mereka tidur di dalam gua tersebut? Mereka mengira bahwa mereka baru menghabiskan sehari atau setengah hari saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan Ashabul Kahfi dari tidur panjang mereka dalam keadaan fisik, rambut dan kulit yang sehat, seperti kondisi semula tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Mari kita simak ayat berikut. Quran Surat Al-Kahfi. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Salah satu dari mereka lantas pergi ke kota dekat gua untuk berbelanja berbagai kebutuhan, khususnya makanan. Dan alangkah terkejutnya pemuda itu saat melihat kota yang didatanginya telah berubah sedemikian rupa. Bahkan dia pun heran dikarenakan uang yang digunakannya sudah tergolong kuno dan tidak berlaku lagi. Dalam kisah tersebut dapat kita ambil hikmah terbaik. Jika kita yakin akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan iman kita dan tidak menggantungkan hidup kepada sesama makhluk selain Dia, kesabaran dan tawakal itu adalah kuncinya. Saudaraku, sampai di sini ulasan videonya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.